Sejarah berdirinya BBRSPDF Profesor Dr. Suharso Surakarta didasari dari revolusi fisik. Banyak para pejuang yang gugur dan mengalami kecacatan dengan istilah penyandang disabilitas. Dari tahun ke tahun mengalami perkembangan sehingga pada tanggal 28 Agustus 1951 berdirilah Balai Penderita Cacat Rehabilitasi Sentrum pertama di Indonesia. Rehabilitasi sentrum tahun ke tahun mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan pengaruh dengan perkembangan teknologi. Hingga saat ini tahun 2019 BBRSPDF Profesor Dr. Suharso Surakarta berdiri memberikan layanan kepada penyandang disabilitas fisik untuk meningkatkan taraf hidup, berdaya, dan berfungsi secara sosial. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Profesor Dr. Suharso Surakarta atau yang lebih dikenal dengan RC Solo merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Profesor Dr. Suharso Surakarta mempunyai visi meningkatkan tanggung jawab sosial bagi penyandang disabilitas fisik di masyarakat. Lembaga kami mempunyai misi meningkatkan kapasitas fisik, psikososial, mental, spiritual, dan penghidupan bagi penyandang disabilitas fisik, mengembangkan inovasi, metode, dan model rehabilitasi sosial, mengembangkan lingkungan inklusi bagi penyandang disabilitas. Layanan yang diberikan BBRSPDF Profesor Dr. Suharso adalah putra-putri yang berusia 17 tahun sampai dengan 40 tahun yang tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, tidak menderita penyakit menular atau penyakit kronis, mampu melakukan aktivitas sehari-hari sendiri, dan pelayanan yang didapatkan selama 6 bulan dengan model layanan dalam balai dan di luar balai. Tahap pelayanan BBRSPDF Profesor Dr. Suharso Surakarta awalnya dilakukan kontak dan kontrak pelayanan. Kemudian tahap selanjutnya melakukan asesmen untuk melihat kondisi psikologis, sosial, medis, dan vokasional. Setelah melakukan asesmen, dilakukan analisis hasil asesmen. Dan kemudian disusunlah rencana pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Lembaga ini melayani dengan sepenuh hati. Artinya bahwa pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan terapi, pemberian bantuan bertujuan, pengasuhan, dan dukungan keluarga dengan tujuan agar penyandang disabilitas fisik nyaman dengan kondisi kedisabilitasannya baik secara fisik
mental dan sosial, sehingga mendukung produktivitas penyandang disabilitas fisik lingkungan masyarakat. Pemberian terapi diberikan kepada penerima manfaat bertujuan untuk mengembangkan dirinya, berfungsi secara sosial, dan siap kembali ke lingkungan masyarakat. Adapun terapi yang diberikan, terapi fisik adalah terapi yang bertujuan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik penyandang disabilitas dengan kegiatan fisioterapi, operasi secara rujukan, perawatan kesehatan, olahraga, pemberian protese, ortose, dan alat bantu mobilitas. Terapi mental spiritual, terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa penyandang disabilitas dalam upaya mengatasi kecemasan. Terapi psikososial adalah kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi penyandang disabilitas dengan lingkungan sosialnya, baik keluarga, kelompok, komunitas maupun masyarakat, dengan kegiatan outbound, kepramukaan, psikoterapi, wacana diri, integritas sosial, dinamika kelompok, rekreasi, dan seni kreativitas. Terapi penghidupan meningkatkan produktivitas kehidupan dan memelihara kepemilikan aset penyandang disabilitas dengan kegiatan keterampilan vokasional, penjahitan, reparasi sepeda motor, elektronika, percetakan sablon, fak komputer, pertukangan kayu, handicraft, bordir, fotografi, tata boga, salon kecantikan, dan kegiatan bimbingan kewirausahaan, serta praktek belajar kerja di perusahaan-perusahaan dan home industry. Selanjutnya juga sebagai tempat penempatan atau penyaluran kerja. Saya Agus Priyono dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saya mendapatkan pengetahuan dari fak keterampilan tata boga yang saya pilih untuk mengembangkan potensi diri saya di masyarakat kelak setelah saya pulang ke rumah dengan membuka usaha. Semoga dengan keterampilan tata boga itu saya dapat mendapat penghasilan dan bisa sukses. Sarana dan prasarana yang dimiliki BBRSPDF Profesor Dr. Suharso Surakarta antara lain gedung perkantoran, gedung keterampilan vokasional, gedung olahraga, gedung peribadatan, gedung serbaguna, gedung kesenian, asrama, instalasi perawatan revalidasi, instalasi protese dan ortose, instalasi produksi, mes, kendaraan operasional, dan kendaraan akses. Inilah kita lakukan setiap pekerjaan sebaik yang kita bisa. Karena jika kita melakukan pekerjaan yang baik, kita nantinya juga akan mendapatkan yang baik juga. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Profesor Dr. Suharso Surakarta mempunyai aparatur sipil negara antara lain jabatan struktural, fungsional umum, fungsional tertentu, terdiri dari pekerja sosial, dokter, perawat, fisioterapis, protesis ortosis,
psikolog, penyuluh sosial, instruktur, pranata komputer, pranata humas. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik di Balai Besar Profesor Dr. Suharso Surakarta, kami berharap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya fisik, di seluruh Indonesia dapat terlayani dengan baik. Ini kami maksudkan adalah dalam rangka mewujudkan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Profesor Dr. Suharso Surakarta sebagai birokrasi bersih melayani. Kami bisa, harus bisa, dan pasti bisa.